Baik, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum saya lupa, saya menginformasikan dulu bahwa pekan depan itu jadwalnya kuis yang kedua. Kuis yang kedua itu hari Senin minggu depan, waktunya 2 jam. Materi yang diujikan untuk kuis 2 itu mulai rule based system. Jadi rule based system kan ada yang dibahas sebelum UTS ya. Pekan terakhir sebelum UTS itu sempat kita berikan materi, kita sempat membahas materi yang forward chaining, RBS, kemudian forward chaining. Kemudian setelah UTS ada yang backward chaining minggu lalu ya. Dan pekan ini ada dua materi, yaitu planning agent, memang tidak banyak, dan pengantar ke intelligent agent. Oke, jadi sampai materi hari Rabu itu adalah materi yang diujikan untuk kuis 2 hari Senin depan. Jadi silakan nanti belajar ya, mulai belajar seperti biasa. Mekanisme kuisnya sama seperti kuis 1 yang kemarin, close book, dan biasanya Anda bikin Google Meet-nya untuk invite dosen kelas masing-masing. Nah, oke, kita sekarang masuk ke yang planning agent. Jadi sebetulnya pendekatan untuk planning agent itu banyak. Tapi kita menggunakan satu saja. Yang dipelajari dalam kuliah ini hanya satu saja, yaitu partially ordered plan, yang relatif sederhana. Proses pencarian solusinya untuk menghasilkan suatu plan pun itu relatif sederhana, hanya pattern matching. Jadi nanti kalau Anda ingat lagi kuliah logika tahun lalu ya, Anda kan mengenal yang namanya unifikasi gitu ya. Unifikasi itu apa namanya? Unifikasi itu berusaha membuat supaya suatu pattern itu memiliki bentuk yang sama, gitu ya. Sehingga kalau dalam kuliah logika kita gunakan unifikasi pada akhirnya kan pada saat tahap resolusi gitu ya, supaya nanti yang satunya negasi, satunya enggak, dia punya term yang sama bisa saling dicoret karena kita maunya menghasilkan klausa kosong. Itu kalau kuliah logika. Nah, di sini nanti sebetulnya kita mau mencari yang samanya. Jadi pattern mana yang match dengan pattern yang ada di goal saya. Tujuannya kan seperti itu. Nanti kalau sudah match dengan yang di goal, nanti terus dicari sampai dia membentuk plan dari start state ke goal state. Nah, dari cerita singkat ini, sebetulnya kita bisa melihat planning agent itu mirip seperti problem solving agent. Kalau problem solving agent, kita punya start state, kita punya atau initial state, lalu kita punya goal state. Idenya kan aksi apa nih yang harus saya lakukan supaya dari start state saya bisa mencapai goal state. Nah, kita juga sudah belajar bahwa ada jenis persoalan yang path dari initial state sampai ke goal state itu menjadi bagian dari solusi. Itu berarti persoalan yang path relevant problem. Kalau kemudian path pencarian dari initial state sampai ke goal state-nya itu tidak menjadi bagian dari solusi, berarti dia path irrelevant problem. Contohnya, kalau kita mau menyelesaikan dengan CSP, gitu ya, persoalan-persoalan yang termasuk dalam CSP, constraint satisfaction problem, itu sebetulnya path pencarian dari initial sampai ke goal itu tidak menjadi bagian dari solusi. Yang penting saya punya kumpulan variabel saya itu terisi nilai yang tidak melanggar constraint. Ya. Nah, planning ini mirip seperti problem solving. Jadi dari start atau initial, saya pengennya bisa mendapatkan rangkaian aksi sedemikian sehingga saya bisa sampai ke goal state. Nah, perbedaannya sebetulnya adalah kalau dalam problem solving agent sebelumnya kita bergerak dari sebuah state ke sebuah state yang lain, kalau dalam planning agent ini kita bergeraknya dari kumpulan state ke kumpulan state yang lain. Jadi sederhananya itu perbedaan antara problem solving agent dengan planning agent.
Sehingga sebetulnya proses pencariannya pun bisa memanfaatkan pendekatan-pendekatan yang dipakai dalam problem solving agent. Anda kan punya yang heuristik gitu ya, yang memanfaatkan heuristik itu ada yang A-star, greedy best first, gitu ya, yang memanfaatkan heuristik. Atau mungkin pendekatan adversarial search. Gitu. Walaupun sebetulnya agak sulit ya kalau maksudnya bukan adversarial search, local search gitu ya. Kalau adversarial kan dia harus berlawanan gitu. Yang local search itu mungkin bisa dimanfaatkan juga. Nah, tapi kita tidak akan fokus ke situ. Kita akan fokusnya ke cara yang relatif lebih mudah, yaitu dengan memanfaatkan partially ordered plan. Ya, cara menyelesaikan persoalan dengan partially ordered plan untuk persoalan planning ini. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Anda bisa akses Edunext nggak? Karena tadi sempat trouble. Bisa semuanya? Tidak bisa sekarang, tadi bisa. Nah, persoalannya adalah Anda daftar hadirnya itu harus buka modul di situ sebentar kalau begitu. Saya coba buat di Six dulu untuk daftar hadirnya. Kalau Edunext-nya tidak bisa dipakai. Oke, kalau Six bisa ya. Coba diakses Six-nya, jadi Anda ngisi daftar hadirnya mandiri saja di Six. Kalau nggak bisa akses Edunext. Kalau nggak bisa akses Six juga, silakan melaporkan lagi. Ya silakan jangan lupa ngisi daftar hadir di Six-nya. Kalau Edunext-nya nggak bisa dibuka. Oke. Ya sebetulnya materi sudah up dari hari Minggu ya. Jadi sebetulnya Anda bisa lihat dari hari Minggu. Oke. Kita masuk ke planning agent. Jadi mirip sebetulnya seperti definisi agent kita di awal gitu ya, bahwa agent itu punya dinamika dunia gitu. Dinamika dunianya itu idenya adalah kalau melakukan aksi tertentu, maka dia akan berubah menjadi apa. Misalnya nih, ada bolpen di meja gitu ya. Ketika si agent lengan robotnya itu mengambil, maka dinamikanya itu adalah si bolpennya jadi tidak ada di meja gitu. Oke. Sehingga state-nya kan berubah. State yang baru itu nanti akan masuk lagi, lakukan aksi lagi dan seterusnya. Nah, state yang berubah ini nanti akan masuk oleh yang namanya percept function yang ada di si agent. Karena percept function-nya itu kan diatur oleh si designer dari agent. Jadi mungkin tidak semua hal itu perlu dipercep oleh si agent. Misalnya, warna mejanya nggak perlu dipercep oleh si agent. Kemudian ukuran ruangan mungkin juga nggak perlu dipercep oleh si agent. Jadi ada hal-hal tertentu yang akhirnya oleh desainernya sebetulnya informasi atau state lingkungan yang ini saja yang perlu dipersep oleh si agent. Karena apa? Karena hanya hal-hal ini sajalah yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menentukan aksi apa yang sebaiknya dilakukan. Ya, mungkin saja nanti pada suatu persoalan yang lain, ukuran ruangan itu perlu. Kenapa? Karena agentnya nanti harus bergerak supaya dia tidak nabrak tembok dan seterusnya, dia harus punya persep tembok dan yang lain-lain. Tapi kalau misalnya agentnya diam, dia hanya perlu memindahkan barang yang ada di meja ke dalam kotak gitu ya, kotak tertentu. Bolpen masuk kotak bolpen, nanti pensil masuk kotak pensil, ya mungkin ukuran ruangan itu nggak perlu dipersep oleh si agent. Jadi nanti percept function ini tergantung oleh kebutuhannya si agent perlu bisa melakukan apa dan apa yang perlu diobserve oleh si agent untuk menentukan aksi apa yang sebaiknya diambil. Ya. Jadi masih sama seperti yang semula karena seperti tadi saya sudah nyatakan planning agent itu mirip seperti problem solving agent. Nah, jadi kita bisa melihatnya sebagai problem solving agent. Kita punya kumpulan state atau initial state awal gitu ya. Kumpulan state. Jadi bukan sebuah single state, kumpulan state awal. Kemudian kita juga punya kumpulan state
pada goalnya yang harus dipenuhi. Nah, ceritanya si planning agent nanti harus menemukan sequence of action sedemikian sehingga dari start bisa sampai ke goal. Nah, biasanya kalau problem solving agent kita kan bergeraknya dari sebuah state ya. Misalnya nih, mulai dari I, tentukan sequence of action supaya dia bisa sampai ke C. Mulainya dari J, tentukan supaya dia sequence of action supaya dia bisa sampai ke C. Begitu seterusnya. Nah, kalau sekarang planning agentnya diberi persoalannya adalah mulai dari baris terbawah supaya sampai ke C, sequence of action-nya seperti apa? Gitu. Nah, itu yang kemudian jadinya ya bisa saja akhirnya kita mengenumerasi satu persatu gitu ya, bahwa kalau misalnya action-nya itu hanya bisa ke utara, selatan, timur, dan barat gitu ya, maka kita bisa mengenumerasi kalau saya mulainya dari I atau J atau K atau L, kalau bergerak ke utara maka saya bisa sampai kemana? I ke G, J-nya tetap karena nggak bisa ke utara ya, K-nya tetap, L-nya jadi ke H. Nanti kalau ke timur berarti hanya bisa ke J, K, L, karena L nggak bisa ke kanan lagi, gitu ya. Nggak ada lagi state-nya terbatas hanya di kotak ini saja. Nah, jadi sebetulnya bisa kita menggunakan problem solving, hanya akhirnya banyak hal yang harus dienumerasi gitu. Jadi seolah-olah kita itu menyimpan banyak path, gitu. Banyak path. Misalnya sekarang kalau mulai dari I, nanti kita punya sequence of action, kalau mulai dari J, punya sequence of action, dan seterusnya. Sampai ke goal state-nya. Jadi bisa kita lihat seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita akan menggunakan pendekatan yang memanfaatkan kumpulan state. Walaupun nanti persoalan kita tidak akan sama persis seperti ini lagi ya, ketika membahas planning agent. Ini hanya untuk menunjukkan contoh persoalan ini bahwa kita bisa melihat planning sebagai problem solving. Hanya memang akhirnya lebih banyak hal yang perlu kita enumerasi. Apalagi kalau nanti kumpulan state-nya lebih banyak. Nah, yang lain kita juga bisa memanfaatkan logika. Dan ini memang banyak dipakai untuk planning. Jadi ceritanya bagaimana? Ya kita mengaplikasikan teorem proving-nya pakai kaidah inferensi, skema aksiom, gitu ya. Anda lihat bentuknya ini first order logic ya. Seperti first order logic, jadi saya punya predikat atau relasi yang punya term di dalamnya. Nah, jadi awal atau start itu bukan diasumsikan, dia direpresentasikan dengan ini, kumpulan predikat, ini literal gitu ya, conjunction, bukan disjunction, conjunction, literal yang tidak mengandung variabel sama sekali. Jadi predikat at itu termnya ada di home pada situasi S0 dan not holding goal di state S0 dan holding rope di state S0 dan seterusnya. Oke, kemudian goal state-nya, jadi ceritanya ini Wumpus kemarin ya, si agentnya kan dari rumah dia mau mendapatkan emas, hanya nanti dia perlu melewati mungkin ada Wumpus, lubang dan seterusnya. Kemudian goal-nya adalah berada pada sebuah, nah ini mulai ada variabelnya nih, berada pada situasi S, state S, di mana saya berada di rumah pada state S tersebut dan pegang emas, ya, punya goal. Oke, nah ini action-nya misalnya nih bergerak ke utara. Oke, pada situasi S tersebut. Sehingga saya berada di goal state gitu kalau melakukan aksi ini. Nah, kemudian aplikasikan teorem proving untuk kemudian saya akhirnya bisa dapat sequence of action seperti yang tertulis di bawah ini. Membacanya itu adalah dari dalam keluar gitu ya. Jadi, saya melakukan aksi south dari state S0 itu menjadi state yang baru. Sebuah state yang baru.
Kemudian saya melakukan grab untuk mengambil si emasnya tadi. Pada situasi hasil bergerak ke selatan, nah ini berarti saya berada pada situasi yang baru lagi setelah saya melakukan aksi grab. Oke, dalam situasi itu dilakukan aksi north. Nah, berarti saya berada di goal state-nya itu setelah ini. Hasil dari melakukan aksi north pada situasi tertentu, state tertentu. Jadi seolah-olah ini mudahnya saja ya. Bumpusnya itu ada di atas, gold-nya ada di bawah gitu. Jadi pertama bergerak ke selatan dulu, grab, lalu bergerak kembali ke rumah north gitu lagi, ke utara. Itu sederhananya tapi. Nah, materi ini kan juga sebetulnya sumbernya itu dari lecture notes MIT, ya kuliah di MIT. Kemudian saya baca keterangan dari profesor yang mengajarkannya, pernah dicoba untuk yang bumpus ini dengan memanfaatkan first order logic. Tapi ternyata state space search-nya, ya, state search space, ruang pencarian state-nya itu sangat besar sehingga mahasiswanya pun juga pada kewalahan gitu, sehingga tidak dilanjutkan gitu latihannya. Idenya karena apa? Kita tahu bahwa kalau memanfaatkan kaidah inferensi dengan skema aksiom itu kan kita harus milih. Kira-kira saya harus menerapkan kaidah inferensi yang mana ya? Supaya dari premis yang ada, saya bisa sampai ke kesimpulan yang diinginkan. Dan kemungkinannya kan banyak, kaidah inferensi itu banyak, skema aksiom juga ada beberapa yang kemudian ketika menerapkan sesuatu kaidah inferensi atau skema aksiom, dia punya bentuk baru lagi, nanti dari sana bisa diterapkan lagi banyak hal gitu ya. Nah itu yang kemudian membuat ruang pencariannya sangat besar dan bisa kemana-mana gitu jadinya. Oleh karena itu bisa, tapi memang besar, kita tidak akan fokus di planning as logic, tapi bisa, hanya tidak kita bahas dalam kuliah AI ini. Kalau Anda mau baca silahkan, itu wawasan. Nah, karena apa? Sebetulnya dalam planning itu kita punya properti khusus gitu, yang mungkin membedakan dengan pendekatan logik yang biasa. Oke, logik bisa untuk penyelesaian secara umum, general gitu ya. Tapi sebetulnya ada karakteristik khusus dari planning yang bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan persoalan planning. Jadi sebetulnya deskripsi dari aksi dan state itu saling berhubungan. Jadi maksudnya begini, kalau saya mau melakukan aksi grab, maka sebelumnya saya harus berada pada state tertentu sedemikian sehingga saya bisa melakukan aksi grab. Oke, misalnya state-nya ya dia harus berada di tempat yang ada emasnya gitu. Kalau dia masih berada di state yang atau ruangan yang belum ada emasnya, buat apa melakukan aksi grab? Nggak ada yang di grab gitu ya, tidak ada yang diambil gitu. Sehingga ada previous state atau prekondisi yang harus dipenuhi supaya aksi itu bisa dilakukan. Nah, demikian juga ketika saya sudah melakukan aksi, ketika agentnya sudah melakukan aksi, maka state-nya akan berubah. Jadi, efek dari melakukan suatu aksi itu juga sangat berhubungan dengan si aksi tersebut. Oleh karena itu, kita perlu ada penghubungan ini antara aksi dengan state. Jadi, setiap aksi itu pasti punya prekondisi yang membuat aksi itu bisa dilakukan, dan setelah aksi itu dilakukan, pasti dia akan punya efek. State-nya akan berubah sesuai dengan aksi yang dilakukan. Jadi ini nih, supaya kita pencariannya lebih fokus. Kemudian sebetulnya antara planning itu kita bisa melihatnya sebagai beberapa sub persoalan, sub problem, gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan masing-masing sub problem itu, kita bisa melakukan terpisah, independence antar sub problem tadi. Misalnya nih contohnya, dari Bogor mau ke Bali gitu ya. Maka saya kemudian bisa memilah, kalau begitu untuk mendekatkan jarak dari Bogor ke Bali, itu yang cepat pakai pesawat. Oke, berarti kemudian Anda menambahkan seolah-olah gitu ya, aksi dalam planningnya itu adalah naik pesawat.
Nah, tapi kan untuk naik pesawat sebetulnya dari Bogor ke bandaranya saya perlu melakukan planning juga. Apa nih yang harus saya lakukan? Naik taksi kah? Naik ojek online, kereta, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, ketika menyelesaikan subproblem ini, maka dia independence terhadap nanti dari Cengkareng ke Balinya. Dengan asumsi kita tidak melibatkan hal yang lain-lain ya, misalnya uang gitu. Nanti kalau uang saya sudah habis buat taksi, saya nggak bisa belanja di Bali dan seterusnya, itu lain cerita. Kita tidak melibatkan itu. Idenya hanya aksinya saja bahwa untuk menyelesaikan subpersoalan, dengan subpersoalan yang lain dalam persoalan planning ini kita bisa menerapkan independence di sana. Nanti kan begitu sampai bandara Balinya, DPS-nya, untuk menuju ke hotel kan kita punya plan lagi kan, dari bandara ke hotel nanti apa, nyewa ini kah atau naik apa gitu dan seterusnya. Nah, dari bandara Bali ke hotel di Bali, plan-nya itu bisa diselesaikan secara independence dengan plan ketika dari rumah di Bogor sampai ke bandara Cengkareng. Itu maksudnya. Jadi kita bisa menyelesaikannya itu independen antara subproblem satu dengan subproblem yang lain dalam satu persoalan yang sama. Nah, oleh karena itu sebetulnya saya itu bisa menambahkan aksi pada plan itu dalam urutan yang sebetulnya bisa bebas. Ingat ya, yang kita hasilkan ini adalah plan. Jadi bukan si agent kemudian mengeksekusi plannya, tapi dia membuat plan. Yang mengeksekusi siapa? Ya usernya nanti siapa? User dari si planning agentnya ini yang melakukan eksekusi. Si agentnya tugasnya hanya membuat plan. Sehingga aksinya itu sebetulnya dia tidak harus menambahkan dari awal. Saya harus menambahkan aksi apa dulu, berikutnya harus aksi apa dulu. Itu nggak harus begitu. Jadi si agentnya itu bisa menambahkan, oh saya menyelesaikan subproblem yang dari Bandara Denpasar ke hotelnya dulu deh. Saya tambahkan aksi ke sana. Nanti kalau sudah, oh kan saya tambahkan aksi naik pesawat gitu ya, dari Bandara Cengkareng ke Denpasar untuk mendekatkan jarak Bogor Bali tadi. Nanti setelah itu saya tambahkan aksi deh dari rumah ke bandara. Jadi idenya ini menambahkan aksi pada plannya itu urutannya bebas. Tidak harus dari awal kemudian tambahkan sampai ke akhir, atau harus dari akhir tambahkan sampai ke awal. Sebetulnya bisa bebas menambahkan aksi pada plannya. Oke. Tapi nanti tentunya dalam pendekatan yang akan kita bahas, partially ordered plan, kita akan punya, namanya juga partially ordered plan. Jadi ada order atau urutan dalam plannya itu, tapi memang partial, gitu ya, tidak fully ordered plan. Apa itu bedanya? Nanti kita akan bahas sampai sana. Jadi idenya adalah dalam melakukan perencanaan, kita itu bisa menambahkan aksi urutannya bebas. Ketika Anda bikin rencana juga mungkin Anda menambahkannya aksinya di akhir-akhir dulu atau mulai dari tengah dulu gitu ya, baru di awal-awal bebas. Nah, kemudian ada baiknya ketika logika itu sebetulnya bisa berlaku untuk umum, representasi logika itu bisa berlaku untuk umum, untuk persoalan yang relatif umum, karena kita punya karakteristik khusus atau properti khusus pada planning, ya sudah kalau begitu kita bikin suatu representasi yang cocok dengan karakteristik khusus tersebut. Jadi memang persoalannya pada akhirnya dia itu dedicated untuk planning, karakteristik persoalan planning. Jadi ada goal, ada state, dan action. State atau initial state atau state yang ada di antaranya gitu ya, dan action. Kita buat representasi khusus. Jadi sama nanti misalnya ada TA gitu ya, ada persoalan yang bisa diselesaikan dengan pendekatan yang umum. Tapi mungkin kinerjanya nggak terlalu bagus. Ada juga, nah alternatifnya yang lain adalah kita menggunakan pendekatan yang khusus untuk persoalan tersebut, tapi memang kinerjanya lebih bagus, tapi memang dia dedicated untuk persoalan itu, jadi relatif tidak umum. Untuk nanti, oh diganti nih persoalannya, diganti sedikit apanya,
pendekatan ini nggak bisa dipakai untuk itu. Nah, jadi ada trade off di sana ya. Mau mengusulkan pendekatan yang bisa untuk semua atau pendekatan khusus untuk persoalan yang sedang dibahas. Biasanya kalau khusus ya kinerjanya lebih bagus, tapi ya itu tadi ketika berubah maka harus ada yang diubah lagi pendekatannya. Ya. Nah, sama seperti itu. Planning juga. Ketika pakai logika dia relatif umum, bisa dimanfaatkan juga untuk yang lain, tapi kinerjanya dia jadi lebih lambat. Tapi kalau dengan representasi khusus planning, kinerjanya bagus, tapi ya dia memang nggak bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang lain karena dia dedicated untuk planning. Nah, oleh karena itu kita masuk ke yang namanya planning domain definition language itu tadi, ya representasi khusus untuk menyelesaikan persoalan planning. Jadi kita punya start atau initial stage, conjunction of ground atoms. Nah, kalau Anda masih ingat lagi di kuliah logika pernah dibahas juga ya ground atoms. Ini adalah apa ya? Kalimat terkecil gitu ya yang bisa kita representasikan. Yang namanya ground artinya tidak lagi mengandung variabel. Jadi semuanya sudah dalam bentuk objek konstan. Contohnya ini ya. On blok A ada di atas meja dan blok B ada di atas meja dan blok C ada di atas A dan blok A, ada blok B, blok C, di atas blok B itu kosong, di atas blok C itu kosong. Nah, kita lihat di sini semuanya ground atoms. Jadi tidak ada yang mengandung variabel. Setiap predikat atau relasi gitu ya, itu sudah termnya itu mengandung objek konstan. Oke. Nah, kemudian aksi. Untuk goal dulu deh. Untuk merepresentasikan goal itu adalah conjunction of literal. Jadi literal, kalau lupa ya, literal itu adalah bentuk atom, bentuk yang paling kecil atau negasinya. Jadi contohnya ini. Negasi on BX, negasi clear. Jadi ini juga literal. Nanti yang tanpa negasi juga literal. Nah, goal state itu conjunction of literal. Dan dia bisa mengandung variabel. Oke, ini goalnya on AB, on BC. Di sini dia tidak mengandung variabel ya. Contohnya di sini. Nah, kemudian untuk aksi, jadi kita punya initial state-nya, kita punya goal state-nya, dan kita punya aksi. Nah, ini aksi. Aksi ini selain namanya sendiri, yaitu move dengan parameter-parameternya, ada dua hal yang harus direpresentasikan juga dalam aksi. Jadi selain nama, ada prekondisi dan ada efek. Karena seperti yang sebelumnya tadi sudah dibahas, ada karakteristik khusus dalam persoalan planning, yaitu bahwa setiap aksi dia itu bisa dilakukan kalau prekondisinya itu terpenuhi. Dan ketika aksi itu sudah dilakukan, maka state-nya akan berubah. Ada efek dari melakukan aksi tersebut. Jadi bentuk dari prekondisi dan efek itu seperti start, seperti goal, karena dia juga states ya. Jadi conjunction of literal, efeknya juga conjunction of literal. Boleh mengandung variabel. Jadi contohnya action move, prekondisinya adalah B-nya di atas X, B-nya di atas B kosong, kemudian di atas Y kosong, kemudian B adalah blok, Y adalah blok, dan blok yang berbeda gitu. Antara B, X, dan Y itu adalah blok yang berbeda. Oke, jadi ini kalau move itu dari B, sebelumnya ada di atas X, mau dipindahkan ke atas Y, kira-kira begitu. Nah, kemudian ini contoh yang lain, action yang lain, move to table itu artinya memindahkan ke atas meja, gitu ya. B tadinya di atas X, dan BX adalah dua blok yang berbeda. Prekondisinya adalah B ada di atas X, B-nya itu nggak boleh ada blok di atas B, supaya dia bisa dipindahkan ke atas meja. Ya contohnya misalnya kalau seperti ini,
berarti B-nya nggak bisa nih diterapkan aksi move to table karena di atasnya tidak clear. Ada blok yang lain. Oke. Kemudian efeknya ketika sudah melakukan action move to table, B-nya jadi di atas meja, X-nya jadi clear, tadinya ada B di atasnya ya, jadi nggak ada B, dan B-nya tidak lagi ada di atas X. Nah, ini contoh representasi planning domain definition language-nya. Ada initial state, goal state, dan aksinya. Ini yang didefinisikan di awal. Nah, sebetulnya agent ketika nanti dia bekerja, dia kan akan dapat ini ya, dia akan mendapatkan initial state-nya apa, goal state-nya apa, dan kumpulan aksi yang mungkin. Kita tahu bahwa agentnya itu tidak akan punya kemampuan semantik seperti kita, gitu ya. Bahwa yang dimaksud dengan move BXY itu begini loh. Itu dia nggak punya pemahaman semantik seperti itu, dan memang tidak diberikan. Kemudian maksudnya move to table itu pindah ke atas meja, itu dia nggak paham itu. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh agent ketika menyusun plannya itu adalah dengan melakukan pattern matching. Sebetulnya ketika saya punya goal seperti ini atau dari start ya, ketika saya punya start seperti ini, aksi apa yang bisa saya lakukan di mana prekondisi dari aksi tersebut dipenuhi oleh si initial state. Jadi dia pattern matching saja. Pattern matching saja. Karena dia nggak punya semantik itu. Ya. Nanti begitu, oh bisa melakukan aksi apa saja gitu ya. Dari aksi itu dilihat lagi, setelah melakukan aksi yang terpilih, efeknya apa? Nah, dari efek itu dicek, efeknya sudah sama dengan goal atau belum. Kalau belum, berarti saya harus melakukan aksi lagi nih. Cari lagi, aksi apa yang prekondisinya itu dipenuhi oleh efek aksi yang tadi sudah dipilih oleh si agent. Jadi betul-betul hanya pattern matching. Karena itu biasanya dalam soal ujian tahun sebelumnya itu kita nggak namanya state dan aksinya itu nggak jelas gitu. Jadi bisa saja nanti state-nya P1, P2, predikat 1, predikat 2 gitu ya. Kemudian aksinya bisa aksi 1, aksi 2 gitu. Karena sebetulnya ya memang idenya adalah tidak seperti manusia yang kita bisa, oh ini berarti harus dipindah ke atas meja dulu, ini harus dipindah kemana dulu. Kalau kita kan bisa tahu itu. Tapi kalau agent kan dia nggak tahu semantiknya, sehingga yang dilakukan benar-benar pattern matching saja. Bisa dari belakang, dari goal maksudnya, bisa dari depan, dari initial state-nya. Nah, representasinya seperti ini. Dalam buku Russell pun juga menggunakan ini, nanti silahkan Anda baca juga. Seperti yang tadi saya katakan, dengan initial state, goal state, dan kumpulan aksi yang mungkin, si agent mulai melakukan pencarian. Pencariannya bisa dengan cara forward, bisa dengan cara backward. Oke, nah di sini karena pattern matching sebetulnya bisa saja kemudian dia memanfaatkan proses pencarian yang di FS, BFS, UCS, dan searching-searching yang lain ya, termasuk A bintang juga. Jadi bisa menambahkan heuristik tertentu. Heuristik tertentu misalnya nih kalau ada aksi yang kemudian membuat state saya itu kembali ke state yang sebelumnya tadi sudah pernah dilewati, maka hapus, nggak akan diteruskan pencarian ke path tersebut. Misalnya ya, contoh heuristiknya. Jadi memang heuristiknya bergantung pada domain persoalannya, gitu ya. Biasanya kita kan yang problem solving engine juga begitu. Nah, jadi kalau forward berarti mulai dari awal, mulai dari initial state, kemudian dari initial state tadi saya bisa melakukan aksi apa. Ini misalnya kalau contohnya kargo gitu ya, dalam buku Russell, pesawat kargo gitu. Berada di P1, oke. Mungkin membawa P1 ya, atau pesawat 1 nih. Saya agak lupa nih. Nah, kemudian bisa melakukan aksi fly, nanti masing-masing ini dia bisa punya efek apa,
dari efek ini nanti aksi apa yang bisa dilakukan lagi, nanti aksi itu punya efek apa, dan seterusnya. Setiap saat dicek efek itu sudah sama dengan goal state atau belum. Kalau belum ya berarti dilakukan terus-menerus proses pencariannya. Nah, di sini Anda lihat bahwa sebetulnya mungkin saja ada path yang tidak mengarah ke goal gitu sebetulnya. Ya, oleh karena itu biasanya dia punya ruang pencarian, ruang state-nya itu sangat besar. Ruang pencariannya sangat besar, oleh karena itu biasanya ditambahkan yang namanya heuristik. Jadi ada state tertentu atau aksi tertentu yang tidak usah diteruskan lagi pencariannya. Jadi fokus ke yang lainnya dulu. Itu contohnya yang forward progression atau progression gitu ya. Pencariannya jadi maju. Dari initial state kita pilih aksi apa, punya efek apa, pilih aksi berikutnya yang prekondisinya dipenuhi oleh efek tadi, begitu seterusnya. Pendekatan yang lain itu adalah backward. Nah, kalau ini kan kita lebih berbicara nanti ada variabel yang kemudian disesuaikan ya dengan state yang ada. Kalau dengan backward itu relatif berbicaranya relatif tidak dengan variabel karena kita langsung goal-nya nanti mau apa. Nah, cari aksi yang kemudian bisa memilih, yang punya efek sesuai dengan goal. Nah, ini relatif lebih mudah dibandingkan yang forward. Tapi tetap saja pada prakteknya itu lebih banyak yang pakai forward karena bisa menambahkan heuristik di situ. Kalau backward itu mau menambahkan heuristik itu sulit. Karena memang saya milih aksinya sudah dedicated sesuai dengan efek. Efek atau goal yang diinginkan apa, saya pilih aksi yang efeknya begitu, nanti sama seperti sebelumnya. Berarti kalau melakukan aksi ini, prekondisinya apa? Nah, dapat prekondisinya, saya cari nih, aksi apa yang efeknya begini. Sebetulnya kan dia mungkin saja nanti kemana-mana gitu ya. Akhirnya kita tetap harus memilih, oh ini loh rangkaian yang akhirnya bisa dilakukan dari start state atau initial state yang kita punya. Karena kan dia bisa juga mengarahnya ke initial state yang lain gitu ya, ke state yang lain gitu yang sebetulnya tidak dimiliki oleh kita. Jadi sebetulnya memang ruang pencariannya juga tetap besar gitu. Walaupun relatif lebih fokus dibandingkan dengan yang forward tadi. Nanti kita akan menggunakan pendekatan yang bisa menggabungkan ini. Jadi bisa dari belakang, nanti dari depan juga bisa gitu ya. Jadi gabungan gitu. Karena apa? Seperti tadi, kita bisa menambahkan aksi dalam plan itu sebetulnya dalam urutan yang bebas. Tidak harus dari belakang, tidak harus dari depan. Jadi kita bisa menggabungkan pendekatan ini. Nah, ini adalah pendekatan planning yang lain. Jadi ada planning graph, kemudian bisa kita terjemahkan juga ke propositional logic. Ya ini sudah predikat tapi kemudian pakai propositional. Bisa juga kita melihatnya sebagai CSP. Berarti kan saya harus ada assignment nilai nih. Assignment nilai yang tidak boleh melanggar constraint. Apa constraint-nya? Ya, dia harus punya state seperti itu. Goal-nya harus seperti itu. Berarti aksi apa yang harus ditambahkan? Supaya tidak melanggar constraint. Oke, nah yang akan kita bahas lebih detail itu adalah POP ini. Jadi kita akan memanfaatkan partially ordered plans untuk menyelesaikan persoalan planning. Oke, sebentar. Ya, POP. Jadi ini tadi ya, salah satu karakteristik dari persoalan planning bahwa kita bisa menyelesaikan subpersoalan secara independen. Kemudian kita melakukan pencarian
itu di keseluruhan ruang pencarian gitu. Jadi tidak harus dari depan, tidak harus dari belakang. Semudahnya si agent saja dia menemukan mana yang pattern yang match, ya. Sehingga di sini ada yang namanya list commitment. List commitment itu ya karena kita bisa menambahkan aksi itu sebetulnya tidak harus sesuai dengan urutan nanti dieksekusinya bagaimana. Bisa manapun. Contohnya tadi saya mau dari Bogor ke mana ya, Ubud gitu misalnya. Ubud kan ada jauh dari Denpasar. Maka ya sudah, yang paling mendekatkan dulu apa nih? Yang paling mendekatkan naik pesawat. Tambahkan aksi naik pesawat. Nanti dari pesawat, Bandara Denpasarnya ke Ubudnya, Anda selesaikan lagi planningnya. Nanti dari rumah di Bogornya menuju ke bandaranya, itu diselesaikan lagi planningnya. Gitu ya. Jadi kita berusaha mendapatkan itu. Urutannya bisa bebas. Jadi representasinya POP itu sebetulnya mirip seperti tadi ya, PDDL tadi. Kita punya start atau initial state, kemudian ada goal state, kemudian kita punya kumpulan aksi. Jadi istilahnya banyak, bisa step, bisa aksi, bisa prosedur, bisa operator. Oke? Nah, sama seperti PDDL tadi, aksi, prosedur, operator ini itu punya nama tentunya ya, nama untuk setiap aksinya, kemudian prekondisinya, dan efeknya. Sama seperti PDDL tadi. Nama, prekondisi, dan efek. Kemudian kita juga punya yang namanya himpunan ordering constraint. Jadi, nanti ada urutan bahwa SI, misalnya start initial state, itu harus dilakukan sebelum goal state, SJ. Atau nanti ada aksi step yang ke I, itu harus dilakukan sebelum step yang ke J. Ya, urutan ini bukan berarti harus satu step sebelumnya ya. Bisa 2 step sebelumnya, bisa 3 step sebelumnya. Gitu. Pokoknya dilakukan sebelumnya. Nanti di buku Russell Anda lihat juga, nanti bisa saja di tengah-tengah nanti ditambahkan step lagi antara SI dan SJ, gitu bisa. Pada saat kita menyusun plan-nya. Nah, selain kumpulan ordering constraint, kita juga punya kumpulan causal links. Causal links ini untuk menyatakan bahwa step yang ke I itu memenuhi prekondisi C dari step yang ke J. Ya, jadi ini kumpulan causal linknya. Karena apa? Goal state kita itu nanti kan ada punya banyak prekondisi itu ya, bukan banyak, beberapa prekondisi. Untuk memastikan bahwa plan kita ini benar, maka kan mungkin saja setiap prekondisi yang ada di goal state ini dipenuhinya tidak hanya dari satu aksi, bisa dari beberapa aksi. Nah, makanya perlu kita tetapkan nih dengan causal link. Sebetulnya prekondisi yang pertama atau goal state saya yang pertama itu dipenuhinya oleh aksi atau step yang mana? Pakai causal link. Nanti state yang kedua atau prekondisi yang kedua dari goal state-nya itu dia sebetulnya dipenuhi oleh step atau aksi yang mana. Nanti yang ketiga juga demikian. Oke, karena apa? Ini penting dan ordering constraint juga ya, termasuk yang variabel banding juga, itu penting untuk menentukan si agentnya meriksa plan saya sudah selesai atau belum. Proses pencarian saya untuk menyusun plannya itu sudah selesai atau belum. Nanti kita lihat ya plan completeness setelah ini. Jadi dari set of causal link, ordering constraint, dan nah ini variable binding. Karena aksi kita kan pasti mengandung variabel ya. Kumpulan aksi itu pasti variabel parameternya. Oleh karena itu, perlu dibinding dengan nilai objek konstan yang mana supaya nanti sesuai nih. Contohnya tadi yang move tadi ya, blok tadi. Kan move table itu bisa blok mana saja. Move itu juga bisa dari blok mana ke blok mana. Gitu
Ya, oleh karena itu kita perlu melakukan variable binding. Variabel untuk aksi saya yang move yang ini itu diikat dengan objek konstan yang mana? Blok yang mana? Blok A kah? Blok B atau blok C? Ya, karena initial state kita kan selalu semuanya pasti mengandung objek konstan. Ground atoms. Tidak mengandung variabel. Jadi harus sesuai initial state-nya seperti apa, goal-nya bagaimana, maka variabel bindingnya harus disesuaikan dan konsisten tentunya ya. Konsisten artinya tadinya sudah B di atas A gitu. Kok tiba-tiba nanti melakukan aksi di mana A-nya di atas B, nah itu kan berarti nggak konsisten. Sehingga variabel bindingnya harus konsisten, sedemikian aksi dari suatu step, efek dari suatu step atau aksi itu nanti memenuhi prekondisi dari step yang mana. Sebetulnya implicitly ketika step I memenuhi prekondisi C dari step C, maka step I pasti dilakukan sebelum SC kan? Ingat lagi, seperti yang tadi saya nyatakan, ini tidak harus satu step sebelumnya. Bisa beberapa step sebelumnya. Dan itu nggak masalah. Itu ya, boleh. Selama tidak ada thread. Nanti apa itu thread, kita akan bahas juga di belakang. Jadi kalau sebuah step ini memenuhi prekondisi dari step yang lain, maka step SI ini pasti dilakukan sebelum step SC. Tidak harus satu step sebelumnya, bisa 2 step sebelumnya, 3 step sebelumnya. Nah ini representasinya. Jadi selain initial state, goal state, dan aksi, kita punya ordering constraint, causal link, dan variable binding. Oke. Nah, jadi nanti akan ada contohnya, kenapa kok disebut POP gitu ya. Karena sebetulnya tidak semua hal itu nanti diatur urutannya pada saat si agent menyusun plan. Ada aksi-aksi tertentu yang dibebaskan oleh si agent, boleh nanti ketika eksekusi mau aksi yang ini dulu atau yang itu dulu, itu tidak akan pengaruh ke plan-nya untuk pencapaian goal tentunya. Ya. Ada kalanya seperti itu, ada kalanya juga urutannya harus dipaksa ada, bahwa aksi ini harus dilakukan sebelum itu. Gitu ya, ketika apa? Karena kalau dibebaskan, nanti bisa saja aksi yang satunya jadi tidak bisa dilakukan. Nanti kita akan lihat contohnya. Oke. Nah, jadi ada ini. Kemudian, kapan si agent bisa tahu bahwa penyusunan plan-nya itu sudah selesai? Itu ketika dua ini ya, syaratnya dua. Ingat, kalau misalnya ditanya, apakah plan-nya sudah lengkap? Jadi plan completeness, itu syaratnya dua. Dia lengkap dan konsisten. Itu artinya plan-nya sudah komplit, sudah lengkap. Ketika dia lengkap dan konsisten. Oke, yang dimaksud dengan lengkap itu adalah ketika setiap prekondisi dari setiap step atau aksi sudah dipenuhi oleh step yang lain atau aksi yang lain. Karena artinya apa? Kalau setiap step ini prekondisinya sudah dipenuhi oleh aksi yang lain dalam plan tersebut, berarti kita memastikan bahwa si step itu bisa dilakukan. Oke, seperti tadi kan sebuah aksi itu dia bisa dilakukan kalau prekondisinya terpenuhi. Nah, kita tahunya dari mana? Dari causal link. Sebuah step ini prekondisi C-nya itu terpenuhi dari step yang lain. Kalau kita memastikan semua prekondisi dari semua step yang ada pada plan kita sudah terpenuhi oleh aksi yang lain, berarti kita memastikan bahwa semua step atau aksi yang kita letakkan dalam plan itu sudah pasti bisa dilakukan nantinya. Ya, oleh karena itu ada yang namanya complete ini. Nah, tapi selain itu juga harus konsisten. Tidak hanya sekedar komplit lengkap dalam arti causal link-nya sudah ada
dipenuhi, tapi harus konsisten juga pemenuhannya. Ya, jadi dia disebut completeness plan-nya kalau dia ordering constraint-nya konsisten dan variable binding-nya juga konsisten. Oke. Jadi urutannya itu, walaupun tadi saya juga sempat bilang, sebetulnya implicitly kalau sebuah step itu memenuhi prekondisi dari step yang lain, berarti step yang I tadi sebetulnya harus dilakukan sebelum step J, pasti begitu. Ya, tapi nanti ada kasus di mana ordering ini harus kita tambahkan, bahwa step ini harus sebelum step itu untuk resolve trap. Dan variable bindingnya juga harus konsisten. Nah, apa sih yang disebut dengan ini? Prekondisi ini dipenuhi oleh step yang lain. Itu adalah seperti ini. Jadi dia dinyatakan memenuhi step SI, memenuhi prekondisi C dari step SJ jika dan hanya jika syaratnya 3 ini. SI dilakukan sebelum SJ. C ini adalah efek dari SI. Dan tidak ada step lain di antara SI dan SJ yang membuat, jadi ada step lain yang ternyata perlu dilakukan di antara SI dengan SJ, tapi efek dari step yang ada di antaranya tadi justru membuat jadi yang tadinya efek SIC, efek dari SK-nya jadi negasi C. Karena apa? Artinya kalau misalnya ada nih SK yang perlu dilakukan di antara SI dan SJ, tapi efeknya dia justru negasi C, maka kita tidak bisa lagi menyatakan bahwa si SI ini memenuhi SJ. Karena apa? Ternyata ada step lain nih yang harus dilakukan di antara keduanya, dan ternyata efeknya justru menegasikan efek yang tadinya sudah dimiliki oleh SI. Jadi kita tidak bisa lagi menyatakan SI memenuhi prekondisi C untuk step SJ. Artinya apa? Ya plan-nya belum lengkap. Kalau masih ada plan yang seperti itu, ketika agent memeriksa, oh masih ada nih kemungkinannya dia ada di antara dua step ini. Jadi dia belum lengkap jadinya. Karena apa? Ada kemungkinan ini nih. Ada kemungkinan ini, sehingga kita tidak bisa menyatakan bahwa plan-nya sudah lengkap. Oke? Jadi Anda harus memastikan, jangan hanya melihat dari causal link saja. Oh, causal link-nya sudah ada nih semua. Anda harus memperhatikan juga, mungkin nggak ya, dengan causal link seperti ini, step ini saya lakukan sebelum step itu, atau step tertentu saya lakukan di antara step yang lain, yang sebetulnya sudah saling memenuhi prekondisinya, dan tapi efeknya menegasikan dari step yang sebelumnya. Jadi nanti untuk memeriksa plan completeness-nya itu harus seperti itu. Complete kalau semua prekondisinya itu dipenuhi. Kalau masih ada kasus ini, ada SK yang efeknya menegasikan SI, itu berarti belum lengkap, belum complete. Oke, selain itu, ordering constraint-nya konsisten, variable binding-nya juga harus konsisten. Oke, ini contohnya, ini diambil dari MIT OpenCourseware tadi ya. Ada goal, ada start. Goalnya adalah punya susu dan punya pisang. Startnya ada di rumah, supermarket SM jual susu, supermarket SM jual pisang. Aksinya adalah saya membeli sesuatu X dari suatu store, yang prekondisinya aksi ini bisa dilakukan ketika saya berada di store dan store itu menjual X. Kalau prekondisi ini dipenuhi, baru buy ini bisa dilakukan. Efeknya saya jadi punya X. Kemudian ada aksi yang lain yaitu go. Aksi go ini bisa dilakukan kalau saya punya prekondisi ada di X, go dari X ke Y gitu ya. Kalau saya berada di X, dengan efeknya adalah saya berada di Y dan tidak berada di X lagi. Oke, nah dari sini maka kita bisa menyusun awalnya itu adalah saya akan punya plan kosong.
plan kosong itu artinya saya hanya punya start, kemudian goal gitu ya. Lalu setelah itu baru tambahkan aksi apa dulu nih. Kira-kira untuk saya punya pisang dan banana, berarti pisang dan banana, susu dan pisang, berarti saya kan harus mencari aksi yang efeknya ini. Nah, aksi yang efeknya have ini adalah buy. Maka Anda bisa tambahkan buy. Untuk kemudian X-nya Anda binding dengan suatu nilai. Saya bisa, kalau saya punya have milk, efeknya mau have milk, berarti X-nya itu dibanding dengan milk. Oke, kemudian berarti itu melakukan sebuah aksi buy, milk di suatu store. Nah, kemudian nanti yang berikutnya have banana, berarti saya harus menambahkan lagi aksi buy lagi. Yang efeknya have, X-nya adalah banana. Oke, nanti setelah itu berarti kan si buy-nya prekondisinya belum terpenuhi, tanda kutip ya, belum terpenuhi. Maka saya harus mencari nih aksi lain, karena apa? Kalau dari start, saya itu beradanya di home. Padahal saya itu bisa punya efek have milk ini dari aksi buy ketika prekondisinya saya berada di store, yang store itu menjual milk. Oke. Kalau dari initial state-nya saya berada di home, dan home itu tidak jual milk. Jadi saya harus menambahkan aksi lain supaya prekondisi dari buy ini bisa terpenuhi. Ini sederhana ya, jadi kita seolah-olah pakai backward saja cukup. Oke, ini contohnya hal yang sama nanti untuk yang pisang. Kalau ternyata satu aksi saja, go gitu ya, dari rumah ke SM, itu ternyata bisa digunakan untuk memenuhi prekondisi dari buy milk dan buy banana, maka cukup satu saja. Anda menambahkan go-nya nggak usah dua, cukup satu. Karena apa? Variable bindingnya akan sama. Variable bindingnya akan sama. X yang di go ini diisi dengan home, Y-nya ini diisi dengan SM. Sama kan? Si milk-nya nanti belinya di SM, banana juga belinya di SM. Oke, nah kira-kira seperti ini. Yang biru itu menunjukkan causal link. Yang merah, putus-putus pink, ini menunjukkan yang ordering link-nya. Sebetulnya ordering link itu tidak digambarkan, itu tidak apa-apa, karena causal link implicitly menunjukkan ordering link-nya. Hanya ada satu kasus tertentu ketika ordering link-nya ini harus ada. Memastikan bahwa ini harus dilakukan dulu sebelum itu. Untuk si eksekutornya nanti tentunya. Sehingga ordering link-nya harus ditambahkan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Karena materi kita planningnya sudah selesai ini. Oh, benar-benar. Ada satu lagi di software. Jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi start, finish. Start itu initial state, pasti initial state. Jadi dia pasti nggak punya prekondisi ya. Kalau ada prekondisi, kita pusing lagi nanti harus memenuhi prekondisi. Dan finish juga pasti dia nggak punya efek. Karena udah nggak peduli lagi efeknya mau apa gitu ya. Ini juga oleh karena itu istilahnya biasanya di sini goal state, di sini start state atau initial state. Baru yang ini adalah aksi-aksinya. Oke, jadi ini kita sudah bisa menyatakan bahwa plan-nya lengkap karena setiap prekondisi dari semua aksi di dalam plan ini sudah dipenuhi oleh efek aksi atau step yang lain. Ya, ini sudah dipenuhi semua nih. Yang add dari go, kemudian add dan sales dari buy, itu sudah dipenuhi semua. Ingat, dipenuhi itu artinya tidak ada step yang mungkin dilakukan di antaranya yang efeknya menegasikan efek yang semula sudah dipenuhi. Nah, tapi terkadang ada persoalan di mana ketika diberikan plan
itu ada kemungkinan eksekutornya nanti memilih saya melakukan aksi itu dulu. Dan bisa, dan boleh gitu. Artinya tidak mengganggu pemenuhan prekondisi yang lain gitu ya. Tidak ada urutannya gitu. Karena memang partially ordered plan, urutannya bisa partial. Tidak semuanya dibeban. Contohnya seperti ini. Saya kembali dulu ya. Nah, di sini kan sebetulnya antara buy milk dengan buy banana, itu mana yang harus dilakukan terlebih dahulu? Tidak ada. Jadi si eksekutornya nanti bebas. Si agent hanya memberikan plannya. Jadi dari rumah pergi ke supermarket, beli pisang dan susu, selesai. Tapi beli pisang dulu atau beli susu dulu, beli pisang dulu atau beli susu dulu, itu bebas. Ya, boleh mana-mana dulu. Karena memang tidak ada urutan kan, oh harus di sini dulu baru ke sana, atau dari banana dulu baru ke milk, nggak ada. Ini disebut dengan partially ordered plan. Jadi boleh mana-mana dulu. Nah, kadang-kadang ketika nanti Anda punya plan gitu ya, Anda punya plan, nanti bisa saja kemudian diperiksa. Ada aksi-aksi tertentu yang urutannya itu, oh bisa yang ini dulu, oh atau bisa yang sana dulu. Anda harus periksa. Kalau yang kanan dulu yang saya lakukan, efeknya dia akan menegasikan pemenuhan prekondisi dari aksi yang lain nggak? Hal yang sama juga kalau misalnya yang kiri dulu yang saya lakukan, maka kira-kira efeknya itu bisa menegasikan pemenuhan prekondisi dari aksi yang lain atau tidak. Oke? Itu caranya memeriksa apakah ada threat atau tidak. Nah, kalau sudah ada kausaling seperti ini, bahwa by B X2 itu dipenuhi oleh Go X3SM, maka nggak mungkin by dilakukan dulu sebelum Go X3SM, tidak mungkin. Karena apa? Efeknya dari Go ini, dia yang memenuhi prekondisi dari by B X2. Jadi tidak mungkin by dilakukan sebelum Go. Hal yang sama untuk yang by milk ini. Tidak mungkin dia dilakukan sebelum Go, tidak mungkin dia dilakukan sebelum start. Karena apa? Prekondisinya ini dipenuhi oleh efek Go dan juga oleh efek start atau initial state. Oke. Nah ini ya berarti Anda nggak perlu meriksa bahwa mungkin nggak dari start ke buy dulu baru ke Go, itu nggak mungkin. Karena harus Go dulu baru efeknya memenuhi prekondisi dari buy milk. Nah, yang mungkin di utak-atik urutannya itu adalah yang buy milk dengan buy banana. Mana yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Untuk kasus ini bebas. Mau milk dulu, mau banana dulu, tidak ada yang mempengaruhi pemenuhan prekondisi aksi yang lain. Aman untuk yang ini. Nah, kadangkala ada persoalan yang tidak aman. Ketika urutannya dibebaskan, maka bisa saja nanti setelah melakukan aksi ini, saya melakukan aksi yang lain yang efeknya menegasikan. Oleh karena itu yang disebut sebagai threat. Jadi step S itu menjadi ancaman untuk causal link SI yang memenuhi prekondisi C dari SJ jika dan hanya jika ada efek negasi C pada si S tadi dan ada kemungkinan S-nya itu bisa dilakukan di antara SI dan SJ. Oke, itu jadi threat. Dia mungkin dilakukan di antaranya. Efeknya dia menegasikan pemenuhan causal link dari SI ke SJ. Oke, caranya bagaimana untuk resolve-nya? Kita promote, berarti S-nya dilakukan sebelum SI, atau demote, S-nya dilakukan setelah SJ. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan memaksa menambahkan ordering link. Kalau mau promote, berarti Anda memaksa menambahkan ordering link dari S ke SI, supaya S dilakukan sebelum SI. Oke, kalau demote berarti Anda tambahkan ordering link dari SJ ke S, supaya S dilakukan setelah SJ. Tapi kalau ternyata promote dan demote nggak bisa, berarti resulting plan-nya inkonsisten, gagal. Atau Anda harus menambahkan, maksudnya untuk yang saat itu ya, untuk yang saat itu berarti ini plan-nya nggak betul. Berarti caranya adalah Anda harus menambahkan aksi lain, ya,
Tapi tentunya dari daftar aksi yang sudah diberikan ke agent ya. Nggak bisa kemudian tiba-tiba ada aksi baru, itu enggak. Tambahkan aksi lain atau memang tidak bisa dibentuk plan-nya. Tambahkan aksi dulu nih, misalnya dari S, tambahkan aksi dulu, baru ke SI, baru ke SC, seperti itu. Jadi belum lengkap, harus ditambahkan dengan aksi yang lain. Kalau dengan promote dan demote tidak menyelesaikan persoalan ancaman atau threat ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, nah sebelum masuk ke learning, kita lihat dulu ya. Coba di sini. Saya share dulu saja. Oke, Anda bisa lihat di sini ada, tapi ini sudah dipermudah gitu ya, dipermudah dalam arti aksinya itu sudah diberikan gitu. Kalau agent yang betulnya ya dia hanya mendapatkan start, finish, kemudian daftar aksinya itu nanti dia yang menambahkan. Nah misalnya di sini sudah ada aksi seperti ini. Untuk supaya dari causal link yang bisa memenuhi prekondisi on AB pada aksi finish itu diperoleh dari aksi mana? Silahkan kalau ada yang mau menambahkan, langsung saja di situ di gambarnya. Pakai apa? Pakai shift, drag mouse-nya. On AB. Kira-kira on AB dipenuhi dari mana? Dari sini ya. Oh, tapi dia nggak gambar panah. Oke, harusnya ada panah gitu ya. Oke, ini contoh soal kuis tahun lalu, tahun ini mungkin berbeda. Kalau yang on BC dipenuhinya dari sini ya. Anda bisa ikut gambar nggak? Harusnya Anda punya editor. Ya, betul. Oke. Kemudian kalau yang, nah, oleh karena itu, tapi ini jangan lupa, ketika Anda kemudian, ini karena on AB ya, jadi tidak ada variabel apapun di situ. Sebetulnya, yang on BC juga belum ada variabel yang terlibat. Nah, sekarang yang move T, YA, on YA dipenuhi dari mana? Move T, YA. Bentar. Kita tidak menghubungkan efek ke efek ya, tapi pasti dari efek ke prekondisi. Oke, on YA dari start, betul. Oke, karena di sini kita punya on CA, on AT, on BT, on dan seterusnya. Nah, berarti di situ variabel bindingnya Y itu dibanding dengan C. Gitu ya, karena di sini prekondisinya mengandung variabel. Kalau Y-nya diikat dengan C, berarti yang move T, YA, Y-nya itu juga otomatis nanti dibandingnya dengan C. Oke. Kemudian yang clear Y, dipenuhi dari mana? Yang ini nih. Clear Y dipenuhi dari yang move TYA juga masih.
Iya. Oke, masih ya Y-nya ya? Clear C. Oke, lanjut yang move AX1B. On AX1. Dipenuhi dari mana? Kenapa tadi? Silakan dilengkapi. Ayo, yang lainnya boleh juga. Oke, berarti sini X1 T. Silakan dilanjutkan yang move BX2C juga. Boleh siapa saja mau. Oke. Ya, jadi semua prekondisi ini dalam setiap aksi itu harus dipenuhi ya. Dari efek step yang lain. Oke, berarti di situ X2-nya T juga. Dan nggak harus satu-satu, jadi bisa saja efek yang sama itu menjadi prekondisi dari lebih dari satu aksi. Tadi kan go itu juga ya, go ke supermarket, efeknya berada di supermarket, itu menjadi memenuhi prekondisi dari buy milk, juga memenuhi prekondisi buy banana. Oke, yang clear A belum ada temennya, clear B, clear C dari move BX2C juga belum ada temennya. Oke, ya. Oke, betul ya, clear A pada aksi move AX1B itu dipenuhi dari move TYA. Oke, ya, clear B udah, tinggal clear C ya. Ya, oke. Nah, kita cek nih di sini. Kita periksa apakah plan-nya sudah lengkap. Plan sudah lengkap artinya ingat tadi ya, setiap prekondisi dari setiap step itu sudah dipenuhi oleh step yang lain dan ordering constraint-nya konsisten, variable binding-nya juga konsisten. Nah, ini sebetulnya Anda boleh menambahkan ordering link-nya garis putus-putus gitu ya, bahwa yang start dilakukan sebelum move T. Nah, kalau ini kan implicitly berarti move TYA itu dilakukan sebelum move AX1B. Oke, dari sini kira-kira sudah lengkap atau belum? Nah, kalau kita lihat dulu ya dari gambar ini. Dari gambar ini sebetulnya yang pasti harus dilakukan tentunya start. Start harus dilakukan dulu sebelum move TYA, move AX1B, move BX2C, dan yang 3 aksi ini harus dilakukan sebelum finish. Karena apa? Kita tahu dari pemenuhan prekondisinya, harus begitu. Dan kita tahu juga bahwa move TYA itu harus dilakukan sebelum move AX1B. Karena efek dari move TYA ini itu menjadi efeknya itu menjadi pemenuhan prekondisi dari move AX1B. Tapi hanya sebatas itu. Artinya saya bisa saja melakukan move BX2C dulu daripada move A. Saya juga bisa melakukan move BX2C dulu daripada move T. Oke? Karena di sini dari pemenuhan prekondisi ini tidak pernah ada efek dari move T yang memenuhi prekondisi dari move BX2C. Jadi move BX2C berarti bisa dilakukan sebelumnya. Itu ya cara memeriksanya seperti itu. Jadi ada thread nggak? Coba siapa yang audionya dinyalakan saja. Kalau ada yang punya ide.
Jadi muncul threat, ancaman atau tidak? Kalau seperti itu. Belum kebayang? Oke, dari move BX2, kalau saya lakukan ini dulu sebelum move T, maka dia punya efek not clear C. Padahal dalam move T YA ini, saya punya prekondisi clear Y, Y-nya tadi sudah diikat dengan variabel C ya. Jadi ini clear C kan jadinya. Yang dipenuhi dari start. Nah, artinya ini tuh seolah-olah yang S tadi. S yang mungkin dilakukan di antara start dengan move T yang menyebabkan efeknya ini menegasikan prekondisi yang tadinya sudah dipenuhi oleh start. Clear C ini. Nah, kalau ada thread seperti ini, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah demote atau promote. Gitu ya. Nah, karena di sini dia punya efek clear negasi clear C, sedangkan di move TYA itu perlu clear C, maka saya harus memastikan bahwa yang move TYA dilakukan dulu sebelum move B X2C. Caranya Anda tambahkan ordering link-nya. Ordering link, ini harusnya putus-putus gini ya, dari move TYA ke move B. Ya, intinya gitulah. Jadi memaksa. Bukan kemudian berarti ada yang kausalnya diubah, saat ini belum perlu itu. Jadi dengan memastikan bahwa saya harus memastikan bahwa move TIA ini harus dilakukan dulu sebelum move BX2. Jadi memberitahukan si eksekutornya nanti, si agentnya, bahwa jangan melakukan move BX2 dulu ya, X2C dulu ya, tapi lakukan dulu move TIA. Oke, karena kan ini mungkin move BX2C itu mungkin dilakukan sebelum move TYA kalau kita lihat dari pemenuhan prekondisi. Kalau misalnya nggak ada thread, itu berarti sebetulnya nggak masalah. Jadi mana-mana yang mau dilakukan dulu boleh. Tapi karena ada thread tadi, negasi clear C yang dihasilkan oleh move BX2C membuat pemenuhan prekondisi clear C pada move TYA menjadi dinegasikan, tidak lagi bisa dipenuhi. Kalau move BX2C dilakukan terlebih dulu daripada move TYA. Oke, ada lagi nggak kira-kira thread-nya? Atau sudah beres? Nah, kalau di sini sekarang move TYA dilakukan sebelum move B. Oke, sekarang kita lihat nih antara move A X1B dengan move B X2C. Berarti kalau sampai sejauh ini, mana-mana boleh dilakukan dulu ya, antara move A X1 dengan move B X2, boleh move A X1 dulu, boleh move B X2 dulu. Oke, kalau dilihat dari pemenuhan prekondisi. Tapi kemudian kita lihat, di move BX2C, dia itu punya prekondisi clear B. Sedangkan di move AX1B, saya punya efek negasi clear B. Jadi kalau setelah move TYA saya melakukan move AX1B dulu, maka efeknya jadi negasi clear B. Sehingga aksi move BX2 jadi tidak bisa dilakukan. Karena prekondisinya harusnya clear B dulu. Oleh karena itu, sama seperti tadi, kita bisa melakukan promote atau demote kan ya. Nah, kita memastikan dulu supaya si A ini tidak dilakukan di antara T dan move T dan move B. X2.
Jadi harus yang move B dulu, sehingga di demote. Oke. Dari move BX2, mana tadi? Jadi dari sini, saya menambahkan ordering link-nya untuk move A-nya di demote, memastikan dia dilakukan setelah move B. Gini ya, ini penggambarannya sih sengaja di sini, aksinya disamakan gitu. Nanti kalau di soal ujiannya, si aksinya ini sudah diurutkan, ya Anda mungkin bisa mengira-ngira gitu ya, oh berarti ini dulu, baru itu, baru itu. Ini sengaja dalam satu level seperti ini, supaya ya bisa kelihatan. Anda berpikir lah kira-kira ada thread atau enggak. Gitu. Kalau ini berarti bisa tanpa ordering link, move A dengan move B ini bisa mana-mana duluan gitu. Tapi kalau move A duluan ternyata jadi thread, sehingga harus dipaksa dia diletakkan setelah move B. Jadi di demote. Supaya pemenuhan prekondisi clear B dalam move BX2C ini tidak terganggu. Oke. Sudah lengkap ya kalau seperti ini? Tidak ada lagi thread, artinya ya sudah lengkap, berarti semua prekondisi sudah dipenuhi oleh efek aksi atau step yang lain. Berarti plan kita sudah lengkap. Jadi promote dan demote itu tidak menambahkan, untuk kasus ini tidak perlu menambahkan aksi apapun. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan lagi ke yang introduction ya, karena harusnya introduction itu ada separuh yang diberikan di hari ini. Oke. Jadi setelah planning agent memang sederhana planning agent, kita hanya membahasnya satu pendekatan saja, yaitu yang partially ordered plan. Sekarang kita lanjut ke learning agent, dan ini relatif materi yang terakhir, gitu ya, dalam kuliah AI kita. Dan yang dibahas di sini nanti itu yang sederhana, pembelajaran yang sederhana, karena nanti kita punya kuliah pembelajaran mesin di semester genap, dan itu nanti akan membahas lebih banyak berbagai pendekatan pembelajaran mesin. Oke, kita mulai dulu kira-kira seperti ini ya. Jadi kita bergerak dari knowledge based agent, tapi domain knowledge-nya itu tidak langsung dari pakar, tapi dari hasil proses pembelajaran. Karena kemudian kita masuk nanti hari Rabu, kalau nggak sempet ya, hari ini kayaknya nggak sempet sih, kita akan masuk ke yang supervised learning. Oke, supervised learning, nanti ini adalah ada beberapa tipe learning. Kemudian berikutnya kita masuk ke konsep learning, pembelajaran konsep. Ini bagian dari supervised learning. Sebetulnya idenya adalah sama-sama menghasilkan hipotesis. Semuanya kan menghasilkan hipotesis. Kemudian kita akan belajar pembelajaran yang sederhana, yaitu KNN dan naive Bayes. Lalu kita berikan juga contoh sederhana unsupervised learning. Nanti di semester depan kita lihat pembelajaran sederhana yang K-means ini sebetulnya ada kekurangannya. Maka kita bisa pakai pendekatan yang lain. Ya, selain yang K-means. Untuk pengelompokan ini biasanya karena unsupervised. Setelah itu kita akan belajar yang reinforcement learning. Nah, mungkin reinforcement learning zaman sekarang itu sudah pakai deep reinforcement learning gitu ya. Nah, ini nanti kalau deep reinforcement learning itu pakainya reinforcement learning dan neural network. Neural network baru Anda dapatkan semester depan. Jadi deep reinforcement learning mungkin banyak dibahasnya di kuliah pilihan. Ya, pilihan pembelajaran mesin lanjut. Nah, di kuliah AI kita hanya membahas sedikit. Idenya kira-kira cara kerjanya itu begini. Yang sederhananya dulu. Oke, kira-kira untuk yang learning hingga akhir semester kita akan ini, tambahan satu lagi ya, yang probabilistic reasoning system. Jadi kita memanfaatkan probabilistik, ada stokastik di sana, tapi dia sebetulnya masuk ke yang supervised learning.
Jadi kita tahu ada feedback yang diberikan kepada agent pada saat melakukan proses pembelajaran. Hanya dia stokastik. Kalau yang KNN, nanti K-means dan reinforcement learning itu relatif yang deterministik, maksudnya tidak ada probabilitas di sana. Terakhir nanti kita belajar yang ada probabilitasnya untuk yang supervised learning. Oke. Jadi knowledge based agent dengan learning gitu ya. Agent designernya seperti yang kita tahu dia akan memberikan atau membangun si domain knowledge-nya gitu ya pada saat pembangunan knowledge based agent. Nah, tapi sebetulnya bisa saja kemudian kita tidak melibatkan si desainernya ini untuk membentuk si domain knowledge. Tapi agentnya yang kemudian berusaha belajar sendiri dalam lingkungan yang tidak diketahui dengan tujuannya adalah meningkatkan kinerjanya supaya makin baik ke depannya. Nanti contohnya kita pakai pemilihan ikan gitu ya, ikan salmon dengan ikan kakap gitu. Kira-kira si robotnya itu bisa memasukkan kalau ikan salmon ke kotak ikan salmon, ikan kakap ke kotak ikan kakap gitu ya. Nanti kalau misalnya salah, berarti harus diperbaiki nih caranya dia menentukan ini termasuk ikan apa, memprediksi ikan apa supaya masuk ke kotak yang benar. Nah, nanti ada beberapa jenis tipe pembelajarannya. Jadi ketika kita tidak mengetahui lingkungannya gitu ya, desainernya sendiri tidak serba tahu gitu, maka sebaiknya ya sudah kira-kira seperti apa ya contohnya. Saya punya kumpulan daftar transaksi peminjaman bank, kredit bank gitu ya. Tapi si desainernya nggak tahu, aduh harus gimana ya ini ya untuk menentukan bahwa si orang ini nanti kayaknya dia bagus nih, nggak masalah dikasih kredit dari bank. Atau yang orang itu dia sebetulnya sebaiknya tidak diberikan kredit bank karena biasanya macet atau bagaimana. Dari kumpulan data transaksi itu dia tidak punya pengetahuan kira-kira apa ya yang sebaiknya diberikan dalam domain knowledge si agent supaya bisa memutuskan itu. Maka dari kumpulan data yang ada, ya sudah si agentnya aja suruh belajar sendiri sehingga dia nanti akan menemukan pola dari data transaksi yang sudah pernah ada sebelumnya. Oh, kalau yang begini polanya maka baiknya diberi kredit. Kalau yang begitu polanya sebaiknya tidak diberikan kredit. Ya, jadi si desainernya tidak serba tahu gitu sehingga dia baiknya si agent yang belajar sendiri untuk menemukan pola. Nah, ini juga reinforcement learning terutama ya. Ya sudah sambil saya mendesain si sistem berbasis AI-nya, si agentnya yang disuruh menghadapi dunia nyatanya. Gitu. Nanti dapat reward, dapat punishment. Oh begitu, berarti nanti policy yang dibentuk harusnya seperti ini. Jadi bisa juga digunakan untuk mengkonstruksi, membentuk sistem. Sama seperti yang domain knowledge KBS tadi juga, ya sudah untuk mengkonstruksi domain knowledge-nya, saya minta si agentnya untuk melakukan pembelajaran, dari sana dia dapat polanya nanti yang dituliskan dalam domain knowledge. Nah, nanti ketika agentnya sudah melakukan pembelajaran, kan ada data baru masuk nih. Berdasarkan pola yang sudah ditemukan oleh dia pada saat pembelajaran sebelumnya, dia menentukan, oh ini berarti harusnya ikan salmon misalnya. Tapi terus ternyata salah. Oh salah ini, dikasih tahu nih sama si pemberi atau supervisornya gitu ya. Ini bukan ikan salmon, ini harusnya kakap. Oh berarti saya salah nih pola saya sebelumnya. Maka dia bisa melakukan perbaikan terhadap pola yang sudah dipelajari sebelumnya. Gitu ya. Jadi untuk meningkatkan kinerja supaya memilahnya tidak salah, maka dia melakukan pembelajaran lagi. Itulah kenapa kita memerlukan pembelajaran. Ya, jadi idenya ini seperti yang awal ya. Ini seperti yang ada di bab awal di buku Russell untuk learning agent. Ada lingkungan, ditangkap state-nya melalui sensor, untuk kemudian dari sensor tersebut ada performance standar yang diberikan untuk memberikan kritik. Oh sudah bagus, prediksinya sudah benar atau prediksinya masih salah gitu ya. Untuk kemudian membuat perbaikan-perbaikan learning elemennya.
tadinya saya memprediksi ikan untuk masuk ke kotak yang benar itu cuma dari panjangnya. Salah nih, ya sudah kalau gitu coba deh prediksi ikannya nanti dengan beratnya misalnya. Oke, nah nanti kemudian setelah mendapatkan state, ini ikannya berdasarkan kamera itu punya fitur-fitur seperti ini. Maka dari fitur yang ada, dia memberikan ke performance elemennya ini aksinya. Ya, aksinya adalah dia masuk ikan salmon. Maka dia akan memberikan itu, masukkan ke kotak salmon. Dia akan ke lingkungannya, memindahkan ikan ke kotak salmon. Nah, kemudian bisa saja nanti ada problem generator yang kemudian dia berusaha memberikan usulan yang lain, gitu ya. Coba deh yang lain gitu. Misalnya kita mau memanfaatkan fitur yang lainnya lagi. Gabungan antara berat dan panjang, misalnya seperti itu. Sehingga nanti penentuan aksinya pun bisa berbeda. Atau nanti di sini learning element juga, tadinya saya punya pola nih, kalau panjangnya lebih dari 10 masuk sini. Tapi ternyata berdasarkan kritik yang diterima di performance standar itu salah. Berarti coba saya panjangkan lagi deh batasnya. Misalnya kalau panjangnya lebih dari 20, baru dia dikatakan sebagai ikan kakap misalnya seperti itu. Ya, ini penggambaran untuk learning agent-nya. Jadi desain dari learning elemennya itu adalah perubahan dalam sistem yang adaptif sehingga mereka mampu melakukan task dari populasi yang sama secara lebih efisien dan lebih efektif di kemudian hari. Oke. Jadi artinya begini, kalau misalnya si learning agent-nya itu didesain untuk mempelajari klasifikasi ikan, ya dia akan berusaha untuk pada populasi ikan tersebut, dia akan berusaha untuk memberikan kinerja yang lebih efisien dan lebih efektif berikutnya setelah melakukan pembelajaran, tidak untuk domain klasifikasi yang lain gitu. Tidak untuk domain klasifikasi yang lain, tapi dia melakukan pembelajaran untuk domain atau task yang sama. Jadi nanti perlu ditentukan komponen mana yang perlu dipelajari. Misalnya untuk melakukan klasifikasi ikan. Kemudian ada nggak prior knowledge yang tersedia. Nah, khusus untuk kuliah AI kita akan mengasumsikan bahwa tidak ada prior knowledge yang tersedia. Ini untuk menyederhanakan persoalan. Ya, tidak ada prior knowledge yang tersedia. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat melakukan desain, ada feedback nggak yang tersedia supaya si agentnya ini melakukan pembelajaran yang lebih baik. Oke, nanti ini menentukan tipe-tipe pembelajaran. Kemudian representasi apa yang akan kita gunakan untuk si komponen ini. Apakah decision tree, apakah probabilitas, apakah jaringan saraf tiruan, ya. Jadi representasi apa yang mau digunakan. Itu nanti juga akan mempengaruhi desain dari learning element. Oke, jadi tiga ini yang lebih kita utak-atik nanti, yaitu komponen apa sih yang mau ditingkatkan kinerjanya. Klasifikasi ini misalnya, atau penentuan apa, prediksi itu gitu. Kemudian feedback apa yang tersedia, dan representasi apa yang diinginkan. Nah, ini contoh performance elemen dan feedbacknya. Taxi driver agent. Ini ada di buku Russell. Jadi sekarang performance elemennya yang mau diperbaiki kinerjanya adalah keputusan untuk ngerem. Keputusan untuk ngerem, nah ternyata, jadi si agentnya itu akan belajar untuk menemukan sebuah fungsi yang bisa memetakan kalau state-nya seperti ini, maka seharusnya break or not. Break-nya itu true atau false gitulah ya, boolean. Kalau state-nya begini, baiknya break apa enggak? Ada feedback-nya. Ya, ini strukturnya itu teriak gitu. Rem, jangan. Jadi setiap ada state, si agentnya dapat informasi per state, nanti ini strukturnya bilang, rem, jangan. Itu berarti ada feedback-nya. Kemudian kalau misalnya performance elemennya adalah pengenalan bis. Dengan yang mau dipelajari oleh si agent itu adalah sebuah fungsi yang memetakan image yang ditangkap per
resep yang ditangkap oleh si agent, kemudian hasilnya adalah image ini bis, image itu bukan bis, boolean juga ya. Feedbacknya ada label. Setiap image itu akan ada label, ini gambar bis, ini bukan gambar bis, ini gambar hewan, dan seterusnya. Nah, performance elemen yang lain itu misalnya adalah pengenalan hari ini hari yang baik atau buruk gitu ya. Kondisi lalu lintasnya, lalu lintas yang baik atau yang buruk. Nah, ini dia berusaha menemukan konsepnya sendiri dan tidak ada feedback tersedia di sana. Jadi dia mau mengelompokkan, ini kayak termasuk hari yang kayak hari kemarin deh, buruk. Atau terus hari ini sama seperti 2 minggu yang lalu deh, hari yang trafficnya bagus. Dia berusaha mengelompokkan sendiri. Yang terakhir performance elemennya adalah pengenalan perilaku yang disukai dan tidak disukai. Dari mana? Dari tipsnya si pengguna. Feedbacknya ada tip dari pengguna di akhir journey. Jadi kalau ternyata, oh cara nyetir saya tadi kayaknya bagus nih, saya dapat tip. Atau saya kayaknya tadi buruk deh karena tidak dapat tip, atau dapat tipnya jelek, rendah sekali misalnya seperti itu. Gitu ya. Nah, berdasarkan feedback tadi, maka kita mengenal 3 jenis ini. Unsupervised learning, ketika tidak ada feedback, jadi kita tuh cuma mau mengelompokkan itu. Ini kayaknya termasuk kelompok hari yang baik, trafficnya, ini termasuk hari yang buruk, trafficnya. Ya, jadi dia melakukan pengelompokan saja, diklasterkan. Kemudian ada yang supervised learning, ketika ada feedback, jadi diberikan masukan untuk pembelajarannya itu ada pasangan input dan output. Gambar ini loh, labelnya bis, gambar itu labelnya hewan. Gitu ya. State begini loh, harus ngerem, state yang begitu jangan ngerem. Jadi dia dapat pasangan itu. Pasangan dari ini, input dan output. Yang bis juga input dan output. Untuk kemudian dipelajari si fungsi F-nya. Nah, ada juga nanti jenisnya itu adalah reinforcement learning. Jadi dia itu sebetulnya tidak ada informasi input, pasangan input harusnya outputnya apa, tapi dia menerima reinforcement. Bisa rewards, bisa punishment. Misalnya penumpangnya itu ngomel-ngomel gitu ya, oh berarti cara nyetirnya nggak bagus. Atau dapat tips yang besar, oh berarti cara nyetirnya bagus. Nah, nanti si agentnya akan membentuk policy. Jadi, kalau state-nya begini, maka baiknya saya melakukan aksi apa supaya si pelanggannya senang. Berdasarkan reward dan punishment yang dia terima sebelum-sebelumnya. Nah, di awal gimana dong? Belum ada policy yang dibentuk. Ya, di awal biasanya reinforcement learning itu melakukan random saja. Untuk kemudian dia tahu, oh kalau begini dapat punishment, oh kalau begitu dapat reward, baru makin lama dia akan makin paham policy-nya terbentuk, sehingga dia bisa memberikan kinerja yang lebih baik. Nah, karena itu biasanya reinforcement learning ini agak lama. Proses pembelajarannya itu makan biaya, gitu ya. Oke, nah itu pengantar dulu. Waktunya juga sudah 8:41. Berikutnya nanti hari Rabu kita akan membahas yang supervised learning dulu. Ya, jenis yang supervised learning dulu. Oke, mungkin ada pertanyaan singkat? Baik, kalau tidak ada, kita jumpa lagi insya Allah hari Rabu ya, untuk membahas yang supervised learning. Selamat pagi, semoga sehat semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Daftar hadir ya. Ya, oke.